Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazma Alifia dari kelas 12E. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dan akhir dari perang dunia. Oke, kita masuk ke materinya, yaitu akhir dari perang dunia yang terjadi pada 12 Maret 1947. Jadi di sini perang dunia ini disebut dengan politik dunia yang bipolar.
satu mengalahkan yang lain, tapi karena kekalahan negaranya sendiri. Yang pertama ada runtuhnya Uni Soviet. Pada 1985, Mikhail Gorbachev terpilih jadi pemimpin Uni Soviet dan mengeluarkan dua kebijakan. Yang pertama itu ada glasnost, dan yang pertama itu ada glasnost, dan yang kedua itu ada perestroika. Glasnost sendiri itu artinya keterbukaan politik, dan perestroika itu artinya restrukturisasi ekonomi. Oke, kita dari politik terlebih dahulu. Ada glasnost, keterbukaan politik yang dimana ini sangat berlawanan dengan asas komunis, yang dimana komunis ini sangat menentang adanya pendapat atau kritikan terhadap pemerintah. Jadi dengan adanya keterbukaan politik ini menyebabkan atau menimbulkan kekacauan pada saat itu. Jadi semakin dibolehkannya berpendapat, maka banyak kritikan terhadap pemerintah pada saat itu. Selanjutnya, perestroika memungkinkan kepemilikan swasta yang diharapkan oleh sistem komunisme. Jadi yang kita tahu, sistem komunisme itu kan kita kan diatur oleh negara, diatur oleh pemerintah, jadi tidak memungkinkan adanya kepemilikan swasta. Tapi karena ada kebijakan perestroika yang kondisi negara pada saat itu sedang hancur, jadinya diperlukan adanya kebijakan perestroika. Itulah yang membuat Uni Soviet pada saat itu terpecah belah. Selanjutnya ada glasnost, meningkatnya kebebasan pers dan demokrasi yang menjadi cikal bakal ketidakstabilan politik dan lepasnya negara satelit Soviet. Negara satelit Soviet ini adalah satu negara yang menjadi gabungan dari beberapa negara, contohnya ada Rusia, Belarusia, Armenia, dan Azerbaijan dan lain-lain. Selanjutnya ada Traktat Kekuatan Nuklir. Soviet dan Amerika Serikat sepakat menghapus permusuhan dengan menghapus senjata nuklir. Jadi pada saat itu persaingan antara persaingan senjata dan nuklir pada saat ini dihapus karena adanya Traktat Kekuatan Nuklir. Nah, rudal balistik dan rudal jelajah juga pada saat itu ikut dihapus. Selanjutnya ada perjanjian TAP yang pada saat itu pada tahun 1989 kedua negara sepakat mengakhiri perlombaan senjata. Jadi dua negara ini sepakat untuk mengurangi senjata, mengurangi nuklir, dan mengurangi anggaran militernya. Tetapi negara Soviet, Rusia, Amerika Serikat ini tetap kekeh gitu mau produksi senjata, mau produksi nuklir. Tapi karena adanya perjanjian START ini, produksi senjata dan produksi nuklir ini dibatasi gitu karena adanya perjanjian START. Oke, kita lanjut ke materi dari dampak pandeminya. Jadi itu yang pertama ada Amerika Serikat. Akhir dari perang dingin menjadi satu-satunya kekuatan adidaya. Jadi karena runtuhnya Uni Soviet pada saat itu otomatis tidak ada saingan lagi bagi Amerika Serikat, walaupun sekarang muncul kekuatan baru seperti Cina yang sekarang
sekarang sedang menjadi lawan terbesar dari Amerika Serikat. Tapi ketika di masa akhir Perang Dingin, maka Amerika menjadi salah satu negara yang menjadi pemenang dari perang tersebut. Selanjutnya ada Uni Soviet. Setelah Gorbachev mengeluarkan perestroika dan glasnost yang tadi dijelaskan dua kebijakan ini, Soviet mengalami resesi hebat. Resesi itu kan artinya kan keterpurukan dan kehancuran ekonomi. Tapi pada saat itu juga Rusia ini menjadi ahli waris dari Uni Soviet. Dan karena Uni Soviet mengalami resesi hebat, itu juga mengakibatkan Uni Soviet menjadi bubar. Yang terakhir ada Indonesia. Pada masa jaya-jaya komunisme, Indonesia menerapkan demokrasi terpimpin lalu berubah ke orde. Perang Dingin mengakibatkan pada masa kejayaannya komunisme yang sempat menjadi satu ideologi yang muncul dan berkembang pada saat itu. Salah satunya kita bisa lihat PKI. Kita bisa lihat dari munculnya PKI, tapi kemudian ada gerakan 30S yang Indonesia juga mengalami pergejolakan perpolitikan pada saat itu. Ini juga masih berkaitan dengan Perang Dingin. Ketika PKI akhirnya dibubarkan, lalu Indonesia memasuki periode demokrasi di masa Orde Baru. Oke, cukup sekian penjelasan tentang akhir dan dampak dari Perang Dingin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.